Swastiastu, selamat pagi Bapak ucapkan kepada anak didik Bapak kelas 8 SMP Kusumasari Denpasar. Hari ini kita lanjutkan dengan mata pelajaran PPKN, yaitu materi masih dalam bab 1, subtopik yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Silakan lihat buku paket kalian halaman 9. Ya. Setelah kalian tadi membaca buku paket yang berjudul Pancasila sebagai pandangan hidup, akan Bapak jelaskan di sini pandangan hidup. Pandangan hidup istilahnya sebagai pedoman, dasar kita melangkah atau sebagai dasar kita untuk melakukan, ya, merupakan landasan norma-norma yang berlaku di negara kita. Kalian sudah tahu norma-norma yang ada di negara kita semua diatur dalam undang-undang, ya, yang undang-undang tidak lepas dari UUD 1945. Kemudian di mana suatu negara harus memiliki pandangan hidup sebagai landasan untuk berpikir, bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dapat diibaratkan sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya. Agar bangunan kuat dan kokoh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kokoh. Dasar bangunan tersebut adalah ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yang artinya ide, pendapat atau gagasan. Cita-cita kemudian berasal dari kata logos. Logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi adalah suatu ide atau gagasan yang berpusat atau yang menghasilkan yang namanya pengetahuan. Itulah namanya ideologi. Dalam pandangan hidup terdapat cita-cita bangsa. Pada masa sebelum kemerdekaan, Indonesia mempunyai cita-cita, yaitu untuk memerdekakan diri. Itu pun sudah berhasil dilakukan pada tahun 1945 oleh tokoh-tokoh negara kita yang sudah kalian pelajari di kelas 7 kemarin, ya. Selanjutnya, apakah cita-cita negara kita pada zaman sekarang? Cita-cita negara kita zaman sekarang adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, mengisi pembangunan dengan meningkatkan semua sektor kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia menjadi hidup sejahtera dari sebelumnya. Oke. Selanjutnya Bapak jelaskan itu sedikit masalah ideologi dan cita-cita. Ya. Sekarang Bapak jelaskan masalah Pancasila sebagai pandangan hidup, sering disebut sebagai way of life. Why adalah jalan, life adalah kehidupan, adalah jalan kehidupan. Pancasila sebagai jalan kehidupan atau penuntun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Pegangan hidup, pedoman hidup, dan pandangan dan petunjuk hidup bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia. Setiap bangsa di dunia ingin berdiri kokoh, pengetahuan jelas ke arah yang mana. Tujuan yang akan dicapai memerlukan pandangan hidup, memerlukan pandangan. Sama seperti kalian. Kalian sekarang duduk di kelas 8 mempunyai pandangan hidup, mempunyai cita-cita, keinginan yang akan kalian capai. Ya. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip
atau asas mendasar dari segala pertanyaan yang ada dalam pikiran kalian. Untuk apa seorang itu hidup? Berdasarkan pengetahuan, dalam pandangan hidup bangsa Indonesia terkandung konsep dasar mengenai kehidupan dan cita-cita. Sama seperti kalian. Untuk apa kalian hidup? Di benak kalian sudah terpikirkan konsep-konsep ke depan dalam kehidupan kalian di masyarakat. Ya. Kalian selalu memiliki cita-cita. Ada yang cita-cita besar, cita-cita kecil, cita-cita sederhana, sampai cita-cita keberhasilan dan kejayaan. Oke. Selanjutnya kalian lihat halaman 10 buku paket kalian. Pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan hal yang penting dalam menjaga kelangsungan kelestarian bangsa. Hal ini didasarkan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pidato Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pertama. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 menyatakan, ya, silakan kalian simak. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 menyatakan rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban bangsa Indonesia. Orang timur pulang ke budaya timur, dan kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara luar. Kita bangsa Indonesia masuk peradaban dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Begini artinya, kita bangsa Indonesia memiliki budaya yang telah kita warisi dari turun menurun. Kita tidak perlu meniru budaya-budaya yang berasal dari mana. Budaya kita sudah kita warisi, yang perlu kita kembangkan adalah menciptakan atau mengembangkan kebudayaan itu, sehingga kita dapat melestarikan sekaligus mengembangkan budaya itu sendiri. Itu artinya yang diungkapkan oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI yang pertama. Ya. Jadinya kita tidak perlu meniru budaya Barat. Kira subtopik yang kedua cukup. Kita masuk ke subtopik yang ketiga, halaman 10 juga. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Arti penting Pancasila sebagai dasar hidup dan pandangan hidup. Sebelum kita membahas arti penting Pancasila sebagai dasar hidup, marilah kita dengar puisi di bawah ini. Ya, kalian boleh dengar, Bapak akan bacakan puisi di bawah ini. Kalian resapi isinya. Ya, hakikat Pancasila judulnya. Untukmu wahai gagasan yang tertinggi, idealisme menjadi bagian jiwa yang kukuh membela bangsa. Tauladan patriot yang kau tuju, sampai Ibu Pertiwi tersenyum manis melihat engkau. Tak ada norma negara yang tidak mendasarimu, pijakan dan meleset walaupun diterjang kejahatan zaman. Karena penggagasmu penuh cita pada Nusantara, kami adalah penerus perjuangan mereka. Oke. Selanjutnya kalian lihat halaman 11. Bangsa Indonesia memiliki dasar, yaitu Pancasila. Pancasila dibagikan dasar negara dan pandangan hidup untuk pengaturan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti, karena garis bawahi di sana Pancasila halaman 11. Halaman 11 kalian garis bawahi, di sana ada Pancasila sebagai dasar negara. Berarti Pancasila dijadikan dasar
dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Ya, Pak ulangi, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Silakan kalian garis bawahi. Kemudian disambung dengan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat kita sudah diatur dalam Pancasila, ya, di mana Pancasila tersebut terdapat dalam UUD 1945 dan setiap pasal-pasalnya sudah mengatur tingkah laku norma yang berlaku di negara kita. Ya, selanjutnya silahkan kalian membaca di rumah. Ya, ada pilar-pilar di sana. Ya. Bapak hanya membagikan sedikit masalah pembelajaran ini di PPKN, ya, untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita akan sambung dengan materi menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kalian resapi, kalian baca di rumah. Karena kalian belum memiliki LKS, Bapak harapkan kalian di rumah untuk melatih, ya, untuk melatih kalian silahkan kalian isi halaman 18, kalian isi halaman 18, halaman 19, ya, halaman 19, ya, silahkan kalian isi ini yang kosong-kosong ini kalian isi, ya. Kemudian setelah kalian isi dengan pensil, karena buku bos tidak boleh dicoret, ya, kalian isi dengan pensil atau kalian buat di kertas double folio, kemudian kalian foto, kemudian kalian kumpulkan lewat Japri WA Bapak 081 93 kali 432 300. Tugasnya halaman 18 dan 19, ya, buku paket, ya, titik-titik halaman 18 dan 19 kalian kerjakan di kertas double folio, ya, kertas double folio kalian tulis, kemudian kalian foto, kalian kumpulkan lewat Japri ke WA Bapak. Hanya sekian video dari Bapak. Atas perhatian kalian Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri dengan Om Santi Santi Santi. Ya. Selamat siang.